Ya, keluarga pas masih terus melaju dari kawasan Tegar Cumanggelan di 90.1 Fas FM, Family Radio Arah Baru untuk keluarga. Malam hari masih dalam gelaran Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara di edisi malam hari ini. Dan alhamdulillah narasumbernya sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fa, sudah hadir di studio. Akan coba kita sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Kang Abed Nugroho, Ketua Les Bumi Kapten Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh keluarga Fas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam ridho ilahi. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersua kembali Mas Bagus. Iya, dan malam hari ini tema yang akan kita angkat ini tentang nyadran, tradisi sedekah ruah yang membumi. Monggo Kang Abed. Alhamdulillah keluarga Fas, kita hari-hari ini khususnya di seputaran wilayah kita, Magelang dan sekitarnya, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, Boyolali ini sangat disibukkan setelah Pilpres ini dengan satu kegiatan budaya, yaitu nyadran. Di Mas Bagus juga mungkin ada juga Mas Bagus. Ada yang sama tanggal 2 ya. besok ya. Oh ya. Jadi nyadran ini merupakan peristiwa kebudayaan tetapi mengandung unsur keagamaan. Nah, kenapa nyadran ini kita perlu angkat? Sebagai Les Bumi kita perlu melakukan penguatan nilai-nilai kebudayaan yang ada di sekitar kita, sehingga apa yang telah ada diwariskan turun-temurun oleh para leluhur, oleh para ulama, oleh para penyebar agama Islam terdahulu, ini masih tetap bisa kita jaga, kita pelihara untuk kebaikan, dan juga ini sebagai identitas kita sebagai masyarakat Jawa khususnya gitu. Jadi apa sesungguhnya nyadran itu? Nyadran ini merupakan salah satu tradisi yang lekat sekali dengan kehidupan masyarakat Jawa. Kalau dari asal katanya, nyadran ini diambil dari bahasa atau berasal dari bahasa Sanskerta. Dari bahasa Sanskerta yaitu Sraddha, yang artinya keyakinan. Ini mohon maaf kalau Sraddha itu di agama terdahulu. Jadi kalau Nusantara ini agama pertama itu adalah kepercayaan atau kapitayan waktu itu. Kemudian masuk agama Hindu, kemudian selanjutnya Buddha, selanjutnya Nasrani, setelah itu baru Islam. Ya, jadi Islam ini agama ragil kalau di Nusantara ini masuknya. Nah, di agama sebelumnya, kepercayaan masyarakat Jawa sebelumnya ini kan memang didominasi oleh masyarakat kepercayaan dan juga Hindu. Nah, maka bahasa yang kita pernah menggunakan, bahasa nasional waktu itu ya, bahasa yang banyak digunakan oleh masyarakat itu bahasa Sanskerta. Sehingga serapan kata Sraddha ini artinya keyakinan. Nah, Sraddha sendiri itu digunakan sebenarnya kalau dalam agama Hindu itu ada Pancasadra. Jadi Pancasadra itu kalau kita ya semacam apa namanya, pengakuan iman ya, semacam kita itu ya apa namanya, syahadat lah, syahadat. Jadi tapi kalau di Pancasadra ini 5 kepercayaan yang harus diakui oleh umat Hindu. Misalnya percaya kepada reinkarnasi, percaya kepada karma, gitu-gitu itu. Jadi saya tidak sebutkan itu karena memang kita tidak membahas itu ya. Tapi ini hanya serapan bahasanya saja. Sraddha menjadi nyadran. Ya. Kemudian tradisi nyadran ini apa sesungguhnya? Ini merupakan satu kegiatan yang isinya adalah mendoakan leluhur yang sudah meninggal, dan seiring berjalannya waktu kegiatan
nyadran ini kemudian menjadi tradisi yang turun menurun ya. Artinya sampai saat ini kalau dari bahasa Sanskerta atau Hindu itu kurang lebih abad keempat ya, abad keempat Masehi, jadi sekitar tahun 400-an ya. Sekarang sudah tahun 2024 ya. Jadi sudah sangat ribuan tahun ini tradisi ini. Jadi kalau kita mengira-ira ya kira-kira mulai kapan nyadran itu ada ya sejak mulai zaman itu ya. Nah, tetapi nanti saya akan menyampaikan bahwa ada peringatan Sraddha atau nyadran ini yang melembaga mulai dari kerajaan, terutama di kerajaan Mojopahit. Kalau di kerajaan Mojopahit itu berarti sekitar abad ke-13-14 ya. Jadi di tahun 1300 atau 1400 itu kegiatan nyadran atau sadra ini dilakukan di kerajaan Mojopahit. Nah, kalau di Mojopahit ini sesungguhnya yang dilakukan adalah upacara untuk menghormati arwah. Siapa yang diperingati itu adalah Rabjadani Dyah Gayatri. Ini sang permaisuri sekaligus peringatan 12 tahun meninggalnya Prabu Singhawardhana. Jadi ini leluhurnya Raja Girindrawardhana gitu. Nah, ini diperingati yang disebut peringatan Sraddha itu tadi gitu. Nah, kegiatan tersebut kemudian banyak diikuti oleh masyarakat Majapahit waktu itu dan menyebar sampai ke pelosok Nusantara, sehingga ini menjadi satu kegiatan yang turun-menurun dilakukan baik di dalam kerajaan maupun di luar kerajaan hingga akhirnya Islam masuk ya. Islam masuk kalau sesuai yang sudah kita pernah sampaikan bahwa Islam itu sebenarnya masuk ke Nusantara yang paruh pertama itu mulai abad ke-7-8 Masehi, tetapi belum berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara. Tapi paruh yang kedua itu adalah abad 13-14 pasca runtuhnya Mojopahit. Nah, ini baru Islam bisa bangkit ini. Jadi karena kegiatan ini sudah ada sebelumnya, maka para penyebar agama Islam waktu itu, para wali ini tetap tidak menghapuskan kegiatan yang namanya Sraddha itu yang sudah mengakar di masyarakat, tetapi tetap diakomodir, digunakan sebagai sebuah kegiatan untuk silaturahmi warga, tetapi dengan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam, kira-kira begitu. Jadi caranya saja yang dirubah. Kalau tadinya doanya ya mungkin hing, milahing dan lain sebagainya, ini dirubah doanya dengan bacaan-bacaan Islami atau kalimat thayyibah gitu. Kalau sekarang nyadran di tempat kita ya kita biasanya baca tahlil atau yasin gitu. Jadi tata caranya yang dirubah dan lebih sederhana. Kalau di daerah perkotaan atau di Magelang yang bawah ini nyadrannya sekarang sudah tidak di makam, tetapi lebih banyak dilakukan di halaman masjid ya. Jadi di masjid-masjid ini. Tapi kalau di lereng gunung, daerah lereng gunung, Pakis, Ngablak, kemudian Bandongan, Kaliangkrik, Windusari, Kajoran itu mereka masih melakukan kegiatan sadranan ini biasanya langsung di makam gitu. Nah, itu. Jadi itu sejarah nyadran, kenapa nyadran atau Sraddha itu masih ada hingga saat ini gitu. Oke. Sebelum dilanjut ini Kang, ada satu pertanyaan. Kalau tadi dikatakan bahwa para wali ini bisa dikatakan mengemas acara nyadran tadi secara Islami, kemudian juga bisa dikatakan bahwa nyadran ini kan bagian dari birrul walidain ya.
Kemudian kalau disebutkan tadi bahwa kalau di beberapa tempat ini dilaksanakan di areal makam, tapi mungkin melihat perkembangan zaman ada yang dilakukan di halaman masjid-masjid juga. Sebenarnya esensinya kan tetap sama juga ya untuk nyadran sendiri. Iya, kalau sesuai dengan ajaran agama sesungguhnya mendoakan arwah atau orang yang sudah meninggal atau leluhur itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya masalah kapanpun ini artinya tidak melulu ketika nyadran. Kalau nunggu doakan orang tua setahun sekali, nunggu nyadran, ini kan ya kebangetan lah gitu loh kira-kira. Ya kita kan setiap saat, ya kalau kita biasanya tradisinya setiap malam Jumat. Tetapi ya ada tapinya. Ini berbeda. Mendoakan orang tua yang setiap hari atau seminggu sekali dengan nyadran ini berbeda. Kalau nyadran ini memang peristiwa kebudayaan yang dilakukan bersama-sama. Jadi apakah ini bertentangan? Ya tentu tidak gitu loh. Karena ini justru menjadi satu kekayaan khasanah kebudayaan kita. Sekali lagi kalau mendoakan orang tua itu bisa kapanpun dimanapun. Persoalan tempat tidak ada masalah Mas. Mau di makam mau di masjid tidak ada masalah. Plusnya kalau di makam otomatis sebelum berdoa di sana makamnya diresiki dulu. Plusnya itu saja. Kalau di masjid ya bisa jadi ya hanya masjidnya yang dibersihkan, makamnya tidak dibersihkan kan begitu. Jadi yang kita pandang ini adalah hikmahnya kenapa dilakukan di makam yang mungkin ini persiapan sekaligus untuk bersih makam lah gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya di segmen selanjutnya ini apa saja mungkin kegiatan-kegiatan nyadran sebelum, saat dan sesudah nyadran gitu. Itu Mas Bagus. Ya oke. Dan sebelum dilanjut Kang Abed, kita akan rehat dulu sejenak untuk keluarga Fas. Tapi ditunggu bergabungnya baik itu di Pondefnya maupun di WhatsAppnya tapi 90.1 Fas FM. Family Radio Warna Baru untuk keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Ya, keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM. Family Radio Warna Baru untuk keluarga malam hari ini masih dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Dengan narasumber kita di malam hari ini Kang Abed Nugroho. Beliau adalah Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang dan tema kita di malam hari ini adalah tentang nyadran tradisi sedekah ruah yang membumi. Kang Abed, tadi bahasan kita sampai dengan apa saja sebenarnya persiapan untuk melakukan nyadranan ini. Bisa dilanjut lagi Kang Abed? Iya baik keluarga Fas. Jadi begini, nyadran ini kan ada orang menyebutkan juga ruahan ya. Ruahan dan nyadran ini perbedaannya dengan mendoakan para leluhur yang setiap saat itu adalah ini khusus dilakukan hanya pada bulan ruah ya. Kenapa dilakukan bulan ruah? Ruah itu bisa dimaknai memang rumat arwah. Jadi bulannya memang bulannya orang tua, bulannya leluhur. Jadi bulannya khusus untuk menghormati nenek moyang yang memang sudah tiada itu. Makanya ruahan ini dalam bahasa yang lain selain juga nyadran gitu. Nah, jadi nyadran ini kesimpulannya ini merupakan satu akulturasi dan juga menurut saya ini sinkretisme dan asimilasi budaya antara Hindu, Jawa dan juga Islam. Ya, jadi akulturasi, sinkretisme dan asimilasi. Kalau sinkretisme ini ya sebuah proses perpaduan dari keragaman dari beberapa kepercayaan atau pemahaman kepercayaan atau aliran agama-agama, itu sinkretisme. Kalau asimilasi ini kolaborasi atau percampuran yang dilakukan atas perbedaan keyakinan gitu. Jadi ini biasa terjadi gitu loh, tidak hanya di Islam, bahkan di berbagai agama saja namanya sinkretisme dan asimilasi ini juga
terjadi gitu. Jadi tidak hanya di Islam, apalagi Islam gitu loh. Akulturasi, sinkritisme, asimilasi ini sangat dimungkinkan terjadi karena memang sebelumnya masyarakat kita, masyarakat Jawa atau masyarakat Nusantara ini sudah memiliki prinsip-prinsip pandangan hidup, kebudayaan yang sangat mengakar dan kuat. Sehingga tentu untuk meruntuhkan atau menghilangkan yang namanya kepercayaan yang sudah lampau ini sangat susah gitu loh. Islam sekalipun gitu loh. Maka ada juga dalam kelompok Islam itu juga kalau yang garis kanan itu ya pemurnian Islam gitu loh, pemurnian Islam. Tetapi kita tidak mengambil jalur yang itu. Kalau kita mengikuti mazhab itu kita ikut mazhab yang moderat, yang tengah-tengah. Nahdlatul Ulama itu hadir sebagai sebuah wadah yang mewadahi tidak kanan tidak kiri tapi mengambil jalur tengah gitu. Jadi tetap merawat nilai-nilai tradisi yang baik, mempertahankan dan juga menambah sesuatu dengan kreativitas yang lebih baik itu. Jadi sekali lagi bahwa nyadran ini boleh tidak, ya boleh gitu loh. Kenapa enggak boleh gitu loh. Persoalan ini sinkritisme, asimilasi itu tidak ada masalah gitu. Enggak masalah karena ini juga sudah kita sudah diformulasi oleh para penyebar agama, oleh para ulama, oleh para kiai dengan nilai-nilai yang sangat islami gitu. Ini yang paling penting, sehingga saya pesan betul kepada seluruh masyarakat bahwa kegiatan nyadran ini merupakan kegiatan yang harus kita lestarikan, harus kita uri-uri karena ini sebagai sarana mendoakan para leluhur yang telah meninggal dunia. Selain itu kan juga mengingatkan diri kepada kita semuanya bahwa manusia itu kan akhirnya juga akan mati. Nggak ada manusia yang mau hidup sendiri kelak gitu loh. Sehingga nyadran ini nilai-nilainya sangat bagus. Nah, kita akan menuju apa saja kegiatan biasanya nyadran itu. Yang pertama biasanya dimulai dengan melakukan besik kubur ya. Bersih kubur atau besik kubur. Ini pembersihan makam leluhur. Ya biasanya rerumputan itu kubur itu kalau lama ndak diambah itu ketahuan. Ini ahli warisnya ndak pernah tengok kubur. Itu biasanya rumputnya itu dur-dur. Saya itu kadang-kadang juga orang mentolo gitu loh. Jadi di daerah Borobudur sana, saya tidak sebutkan desanya, itu makamnya itu jadi satu. Nah, jadi satu itu dalam artian 2 dusun tapi jadi satu, berbatasan. Taruhlah makam itu di perbatasan 2 dusun gitu. Nah, kebetulan dusun yang satu ini saya lihat makamnya itu rumputnya dur-dur. Nah, dusun yang satunya ini rumputnya pendek-pendek lah. Jadi ini perbedaan yang mencolok. Kenapa kegiatan nyadran ini harus kita laksanakan? Minimal itu dengan leluhur kita itu masih menghormati. Seolah-olah kan kalau begitu itu yang mati wis ben mati gitu loh. Tanggung jawabnya di. Padahal kan sesungguhnya mengingatkan lah kita itu sangkan parane dari mana. Kalau tidak ada leluhur apakah ada kita? Gitu loh. Jadi sesungguhnya nyadran ini juga mengingatkan tentang sangkan paran. Kita itu berasal dari mana, sehingga kita dihimbau, diharapkan untuk mengingat siapa leluhur kita, ya menghormatinya. Ya menghormati itu kan tidak perlu menyembah, menghormati itu kan ngresiki kubur, mendoakan itu kan sudah menghormati. Itu nilai-nilai di antara nilai-nilai bahwa kita pantas melestarikan yang namanya nyadran itu. Setelah bersih kubur biasanya ada juga beberapa kampung yang melakukan kirap ya. Kirap ini ya tidak ada keseniannya biasanya kalau nyadran, silent aja. Tetapi begitu pentong dari Mbah Kaum atau Mbah Kadus itu berbunyi di beberapa daerah ini, masyarakat keluar rumah membawa
nyunggi ya biasanya. Ada yang wakul, ada yang nyunggi wakul di beberapa daerah, ada juga yang nyunggi tenongan. Tenong ya. Nah, kalau yang tenong ini isinya tentu lebih besar, lebih banyak, lebih variatif ya. Kalau yang bakul ini otomatis lebih sedikit. Nah, sekarang di daerah Magelang yang bawah ini lebih ringkes lagi gitu loh. Itu cuman pakai besek atau pakai serengkot saja makanannya itu. Di Borobudur ada satu desa juga saya lihat kemarin beberapa kali itu malah pakai keranjang besar dan isiannya itu tidak hanya bahan makanan tetapi ada sarung di sana. Jadi sekaligus persiapan untuk Idul Fitri, untuk Lebaran gitu. Itu luar biasa sekali. Tapi sekali lagi masalah isian itu saya kira dikembalikan kepada konsensus masyarakat sekitar ya. Dilihat kemampuannya seperti apa. Saya juga mengingatkan pada para pamong, para ketua desa, tetua desa itu untuk melihat ke bawah juga. Jangan sampai budaya atau adat ini juga memberatkan masyarakat. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan yang betul kalau saya. Jadi kalau di tempat saya misalnya, kalau yang mampu itu bikin 8 misalnya. Yang tidak mampu cukup 2, katakanlah begitu. Sedekahannya gitu. Jadi tolong itu juga diterapkan, disesuaikan. Jangan dikepuyah-uyah semuanya. Karena tingkat ekonomi masyarakat tidak sama. Khawatirnya kegiatan ini malah memberatkan, ini malah jadi mudarat nanti gitu loh. Nah, kita menjaga hal-hal yang seperti itu juga. Itu setelah kira membawa arak-arakan itu membawa tadi bakul atau juga tenong itu kemudian menuju ke pemakaman atau ke masjid ya. Kemudian biasanya Mbah Kaum ini kalau di makam ini menyampaikan yang namanya ujub nggih. Ujub ini bahasanya ini kalau kita itu ya jawab lah gitu. Jadi kula nuwun dan menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan itu. Itu ujub oleh pemangku adat ya. Kemudian setelah itu doa. Ini acara intinya itu sebenarnya doa ini. Doa ini dipimpin oleh kiai atau pemangku adat atau Mbah Kaum. Doa bersama yang ditujukan untuk mendoakan arwah para leluhur yang sudah meninggal di makam itu. Jadi ini tidak beda dengan hall. Kalau hall itu disebut satu-satu, ya, arwah ini, si A, si B, si C gitu. Nah, kalau nyadran ini semuanya dapat pasti ganjarannya. Seluruh arwah yang ada di makam itu pasti muslimun muslimat, mukminin mukminat semuanya pasti dapat gitu. Jadi ini ada baik yang ikut keluarganya maupun tidak ikut, tapi seluruh arwah pasti dapat ini ya gitu. Kemudian setelah doa itu biasanya ditutup dengan acara Gembul Bujono. Gembul Bujono ini sebagian makanan yang tadi dibawa oleh para peserta ini ditukar kadang-kadang. Jadi tukeran ijol-ijolan supaya supaya apa? Supaya ada nilai ganjarannya. Kalau dimakan sendiri ya nas gondok gong dong gitu loh. Enggak jadi ganjaran. Loh, namun duwe apa Kang? Kita ijoli ayam, ijolan karo bergedel dan lain sebagainya. Itu supaya ada nilai sedekahnya. Persoalan nanti di rumah itu dibagi-bagikan lagi kepada sanak famili yang lain itu monggo. Tapi dikubur itu supaya ada. Saya dulu juga mencari iki ngopo tuh dadak apa ijol-ijolan kok ora dipangan dhewe-dhewe. Oh lah ya ini supaya ada nilai sedekahnya. Kalau dimakan sendiri ya itu tadi ya untuk apa gitu loh. Kemudian kan dulu gitu. Setelah Gembul Bujono ini biasanya keluarga ini juga secara khusus ke makam leluhurnya sendiri. Nah ini akhirnya orang menyebar ke makam leluhurnya sendiri-sendiri untuk mendoakan secara khusus gitu. Nah tradisi nyadran ini sekali lagi memang hanya dilakukan di bulan Ruah atau Sa'ban ya, karena ini sekaligus sebagai membersihkan, simbol pembersihan
jiwa dan raga. Jadi di sekitaran makam ini juga dibersihkan, kemudian hati kita juga dibersihkan. Jadi sekaligus juga meminta maaf kepada para leluhur, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa. Kita kan tentu hidup itu di dunia tidak lepas dari yang namanya dosa. Sehingga momentum nyadran ini betul-betul menjadi satu sarana komunikasi yang sangat indah antara orang yang masih hidup dan juga para arwah yang sudah meninggal, ya gitu. Ini yang menarik di acara sadranan itu seperti itu gitu. Kang Abed, mungkin kalau yang sekarang ya yang namanya ujub tadi yang kula nuwun dari Mbah Kam atau siapa itu bisa di apa ya? Diganti dengan Mauidhah Hasanah ya kalau sekarang biasanya mengundang kiai untuk menjelaskan maksud dan tujuan yang ada kan gitu. Iya. Kalau di daerah gunung ya yang tadi saya bilang kalau kita ya Pakis, Ngablak, yang sana ya Windusari, Kajoran itu rata-rata tetap masih pakai ujub. Ya kalau yang di makam. Kalau yang di bawah-bawah sini Magelang bawah ini Borobudur, Mungkit, Mertayudan itu biasanya sudah diganti acaranya dengan pengajian memang ya dengan Mauidhah itu. Menurut saya sih tidak masalah konsep acaranya mau dibuat seperti apa itu tidak masalah. Karena titik tumpu kegiatan nyadran ini adalah pada sedekahnya dan juga mendoakan para arwah itu. Nah, masalah di situ nanti ada Mauidhah, ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada pentas rebana, itu dipersilahkan sesuai dengan kreativitas dan konsensus kesepakatan dari panitia kampung sendiri itu. Nah, biasanya yang ditunggu-tunggu kalau di tempat saya itu karena namanya nyadran itu biasanya dihadiri atau didatangi oleh sanak famili dari luar kampung, luar desa atau itu gitu. Nah, yang ditunggu itu biasanya yang dinanti itu kotak amalnya. Jadi biasanya kalau nyadran itu amalnya besar karena ya keluarga-keluarga yang dari luar kampung itu juga memberikan infak, memberikan sedekah juga biasanya juga lumayan angkanya berbeda lah, bukan kelunting gitu ya, tapi kleses gitu ya. jadi biasanya kalau enggak warna biru, warna pink gitu, merah gitu. Jadi minimal warna hijau lah gitu. Jadi untuk biasanya kemudian kalau yang uang nyadran itu hasil infak nyadran juga digunakan untuk keperluan masjid atau makam biasanya ya. Itu terserah dengan kesepakatan dari panitia. Karena itu juga menjadi satu ritual juga yang tidak bisa ditinggalkan. Nah itu, tetapi mereka pulang pun juga dibawain itu tadi bingkisan kan gitu, sesuai dengan ya adatnya seperti apalah gitu. Nah gitu. Ini yang kalau di bagian bawah sini. Kalau yang di bagian atas sana rata-rata kenapa tidak banyak yang dari luar? Karena mereka pas dulurannya itu rata-rata hanya satu desa, peknggo gitu, sehingga tidak banyak yang dari luar. Berbeda kalau di daerah kita, Muntilan, Mertayudan, Mungkit, Borobudur itu sudah menyebarkan keluarganya, sehingga ketika nyadran, tilik simbah, tilik keluarga di kampung yang sudah pada merantau juga pada pulang biasanya gitu, sehingga suasananya berbeda memang nyadran di gunung dengan nyadran di daerah yang sudah agak kota gitu Mas Bagus. Kalau di tempat saya beda dengan di Kang Abed. Kalau di Kang Abed kan yang ditunggu itu kota amal. Tempat saya itu yang ditunggu pengumuman juru kunci. Jadi, gitu. Dalam 1 tahun ini rekor yang paling banyak meninggal dusun mana lah itu baru. Gitu ya. Ada diumumkan juga. Diumumkan. Jadi juru kunci mengumumkan kalau dusun ini dalam setahun ini yang meninggal mungkin 60 atau mungkin udah 30. Nah, juaranya biasanya dusun ini saya juara biasanya. Gitu. Karena mungkin paling banyak atau gimana? Iya, paling banyak yang meninggal. Enggak, maksudnya penduduknya paling banyak atau? Itu pengumuman untuk banyak yang meninggal. Iya, kenapa di dusunnya Mas Bagus itu banyak yang meninggal itu kan yang saya ingin tahu banyak faktor. Yang sepuh. Nah, artinya banyak orang yang senior ya.
Senior lah. Levelnya bukan udah- lansia atau senior. Tapi sekarang namanya umur tidak memandang usia ya. betul. Jadi tidak muda, tidak tua juga. Kalau sudah saatnya ya memang kemudian memungkinkan untuk didatangi oleh Israel itu. Bahkan banyak juga yang dari luar kota ya, mungkin seperti tadi disampaikan karena masih saudara buyutnya atau apa juga istilahnya mungkin bisa dikatakan mudik juga. Kalau pas nyadranya malah mudik, tapi lebarannya malah enggak malah biasanya. Nah, itu bagus karena apa namanya? Dia malah ingat dengan yang sudah meninggal. Ya, kalau yang masih hidup lah nanti kapan-kapan bisa ketemu lagi gitu. Bisa telepon. bisa video call gitu. Kosong-kosong ya Le, sah gitu ya. Jadi Mas Bagus. Tadi menyinggung soal asimilasi, sinkretisme, kebudayaan dengan agama termasuk akulturasi ini, kita itu Islam itu ada pengaruh dari Jawa sendiri. Ada orang menyebut namanya Jawa Islam. Kemudian kita juga ada pengaruh kepercayaan dengan Hindu. Ya seperti nyadran ini gitu loh. Tetapi juga ada kepercayaan pengaruh dari Champa. Champa itu ya daerah Vietnam waktu itu. Cempo. Ya Champa atau Cempo bahasa Jawani itu. Karena sesungguhnya Islam kita itu banyak terpengaruh dari Champa itu. Misalnya yang terjadi sinkretisme itu peringatan tentang kalau orang meninggal itu ya nelung dino, mitung dino, matang puluh, nyatus nyewu. Itu sesungguhnya tradisi dari Champa. Di sana sudah ada dulu gitu loh. Nah, ini juga akhirnya dipakai oleh masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa hingga hari ini gitu loh. Jadi jadi kita itu gemar sekali memperingati yang namanya peristiwa, mulai dari kelahiran sampai kematian. Sebelum kelahiran itu sudah ada peringatannya sendiri kan, mulai dari ngapati atau mitoni ya. Kemudian nanti lahiran saja, nanti puputan itu juga ada acara lagi. Nah, nanti setelah itu dia khitan diperingati, diacarakan lagi, menikah diacarakan lagi, sampai nanti orang tersebut meninggal itu diperingati. Bahkan syukuran karena usahanya mungkin jalan juga ada cara lain. Ya, itu tasyakuran itu kalau di kita banyak sekali dan itu yang banyak ditunggu-tunggu ya. Naik haji, apapun lah diperingati. Jadi kita memang dalam perjalanan kehidupan dari kelahiran sampai kematian peristiwa itu diperingati semuanya oleh manusia ini. Dan sekali lagi peringatan ini kita sebut budaya. Sesungguhnya masuknya adalah ranah budaya ya. Jadi mau diperingati atau tidak itu dikembalikan. Kalau orang-orang yang hidup di kota-kota, yang hidup di apartemen misalnya atau perumahan ya karena dia jauh dari sanak famili ya mungkin tidak memperingati, tidak memakai budaya ini. Tapi yang hidup di desa mereka lah sesungguhnya tiang-tiang penyangga budaya itu gitu. Jadi kita juga apresiasi kepada masyarakat desa, maka desa itu sesungguhnya adalah pelopor dari penjaga budaya, benteng penjaga budaya kita. Itu. Jadi saya kurang sependapat kalau status desa nanti berubah jadi kota karena kemajuan teknologi. Teknologi boleh masuk di kampung, di desa, tetapi tata cara apa-apa yang sudah berlaku di desa itu, nilai-nilai yang ada itu tetap harus dipertahankan. Nah, ngomong soal nilai-nilai dalam sadranan itu, kalau kita lihat dari nilai budaya dan sosial itu ada nilai gotong royong. Jadi tidak mungkin sadranan itu dilakukan hanya oleh satu orang atau hanya satu keluarga. Ini dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat
desa, sehingga kebersamaan gotong royong ini muncul. Kemudian di sana pasti ada persatuan karena mufakat pasti gitu loh. Ora sing siji ngalor sing itu nemu pendapatnya dhewe. Di dalam sebuah kegiatan di masyarakat pasti ada yang dinut, sehingga ini terjadi persatuan ya gitu. Kemudian juga ada nilai nasab atau kekerabatan. Jadi kita mengingat lagi bagaimana mengeratkan yang namanya persaudaraan atau kekerabatan itu. Yang menurut saya juga penting ini adalah kita dalam sadranan ini ada nilai mikul dhuwur mendem jero. Ini adalah kita munjung atau mengingat-ingat, memperingati kebaikan-kebaikan para leluhur, dan juga mendem jero ini artinya kita memendam jauh ya, menghilangkan sejauh-jauhnya bila mana ada cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang mungkin tidak layak untuk diekspos. Jadi mikul dhuwur mendem jero ini berlaku untuk para leluhur. Jadi ini nyadranan itu. Kalau sikap kita dengan para leluhur ini sungguhnya bagaimana? Ya seperti itu. Kita harusnya memang mikul dhuwur mendem jero. Jadi yang diingat orang itu adalah kebaikannya saja, jangan keburukannya. Nah, selain itu juga ada nilai-nilai keagamaan dalam sadranan. Itu tadi Mas Bagus sudah sebutkan, birrul walidain, kita sebagai wujud bakti taat kepada kedua orang tua kita. Kemudian juga silaturahmi ini menjadi kegiatan keagamaan yang menurut saya sangat penting, karena selain meluaskan rezeki juga memperpanjang usia, ketemu dengan banyak orang, handetolan, sedulur-sedulur. Jadi ini tambah awet enom, bersaling bertanya kabar. Ini adalah ada keberkahan terhadap kita. Saling transfer energi ketika kita salaman dengan orang yang sama-sama tersenyum, itu kita energinya positif dan positif gitu, sehingga bagus untuk kesehatan jiwa. Kemudian juga ada nilai sedekah. Di sana kita memang mau ndak mau ya memang sedekah, mau dipaksa mau terpaksa, yang penting itu ada nilai sedekah. Syukur itu ikhlas, wong sudah tahu sedekah kok tetap gerutu gitu loh. Harusnya ya ikhlas, syukur tur ikhlas gitu loh. Nah, kemudian nilai selanjutnya adalah ziarah. Jadi ziarah ini menjadi perdebatan atau pertentangan dari beberapa mazhab, tetapi marilah kita ikuti para kiai-kiai kita yang sudah mengajarkan bahwa kita itu juga harus ziarah kubur, karena selain mengingatkan kepada kematian, itu juga artinya mendekatkan kita kepada yang kuasa. Selain itu kita masih ada nilai kalimah thayyibah, ini membaca kalimah-kalimah yang baik, doa-doa yang baik, termasuk Al-Quran. Dan yang terakhir adalah nilai yang sangat islami, yaitu tabarukan. Jadi kita tidak pernah tahu siapa yang dimakamkan itu, jangan-jangan di sana juga ada kekasih Allah, ada waliullah, kita tabarukan di sana juga. Termasuk yang paling penting tabarukan kepada kedua orang tua kita. Itu Mas Bagus yang bisa saya sampaikan dalam episode yang ke-60 ya, 60. Alhamdulillah kita sudah sampai episode 60 dengan tema nyadran tradisi sedekah ruah yang membumi. Saya Abed Nugroho pamit undur diri dari hadapan panjenengan semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya keluarga pas, demikian sajian Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Las Bumi Kabupaten Magelang. Insyaallah bertemu lagi di hari dan jam yang sama, tentunya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga narasumber kita Kang Abed Nugroho pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.